Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita praktekkan bagaimana cara menjalankan e-learning untuk guru. Pertama kita masuk ke halaman pencarian dulu. Di address bar ini, sini kita ketik e-learning.mtsn6 kotapadang.com. Nah, sekali lagi e-learning.mtsn6kotapadang.com. Ntar saya muncul seperti ini, e-learning MTSN 6 Kota Padang. Kemudian kita login sebagai guru, masukkan password, login. Nah, disinilah Bapak Ibu kerjaan kita. Baik dulu, saya hapus dulu semua. Saya hapus dulu, saya kembalikan dulu normal. Sini. Nah, ini yang pertama sekali setelah Bapak Ibu login, edit profil dulu. Ulang. Lihat di sini sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri layar ada nama, kemudian guru, tahun pelajaran, semester ganjil. Kita lihat profil, klik lihat profil di bawahnya. Nah, paling bawah itu ada perbarui password. Perbarui dulu password Bapak Ibu. Masukkan password yang baru, yang mudah diingat. Kalau bisa jangan lupa-lupa lagi. Masukkan passwordnya yang mudah saja. Terserah apapun itu. Penting minimal harus 6 huruf. Minimal harus 6 huruf. Bawahnya konfirmasi password baru. Simpan perubahan. Nah, berhasil password dirubah. Bapak Ibu akan dibawa kembali menuju halaman profil. Nah, ini bisa langsung lihat di atas forum madrasah, ada kemudian kelas online, kalender, komunikasi, notifikasi, logout. Nah, Bapak Ibu pilih saja dulu sekarang. Kalau forum madrasah ini halaman depan, itu nggak usah diabaikan dulu, abaikan dulu saja. Kemudian kita masuk ke kelas online, buat kelas online, klik. Pilih di mana Bapak Ibu mengajar. Kelas untuk kelas 9, rombel pilih, rombel 91. Namanya buatlah yang udah Bapak Ibu ingat. Fikih 91. Deskripsi buat ditulis belajar hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini boleh tulis apa saja, yang penting harus isi Bapak Ibu ya. Sehari-hari. Tentang pelajaran kita itu. Mata pelajaran dipilih fikih, agenda pertemuan, sesuaikan dengan satu semester berapa agenda pertemuan, kemudian klik buat kelas. Berhasil, maka kita akan dibawa ke lembarnya menu-menu tentang kelas tersebut. Kelas berapa tadi Bapak Ibu? Kelas 91 ya. Oke. Di paling atas forum madrasah abaikan saja, timeline kelas abaikan saja. Ini kemudian video conference. Di sini kalau Bapak Ibu mau mengadakan conference video, atau kalau kita kenal Zoom, maka ini adalah pengganti Zoom. Karena kita e-learningnya atau Zoom virtualnya itu di room itu di e-learning, jadi tidak membebani kepada Zoom dan tidak berbatas waktu juga. Nah, waktunya kita yang nentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau Bapak Ibu Zoom itu kan waktunya dibatasi. Kalau yang gratisan itu 40 menit ya Pak, paling lama. Nah, kita klik buat. Cara membuatnya, menjadwalkannya. Misal kita jadwalkan tanggal 31 Agustus gitu, untuk kelas 91. Jamnya kita atur jam 11 atau jam 12, atau kita atur jam 9 pagi lah, katakan 9 pagi. Menitnya kalau mau diedit bisa diklik di sini, tapi kalau enggak usah. Jam 9 pagi. Buat aja, kemudian nama judul virtual meetingnya namanya belajar fikih pertemuan
2 gitu misalnya. Kemudian klik generate. Begitu Bapak Ibu klik generate, nah di sini dia muncul. Ini nomor kodenya, ini tidak akan masalah. Kemudian partisipannya masih 0 karena belum ada siswa. Nanti pada saat tanggal 31 Agustus jam 9 pagi Bapak Ibu tinggal klik join saja. Klik join, maka pastikan kameranya juga menyala dan mic-nya menyala. Ini sudah diagendakan, juga bisa dicetak Excel, klik saja. Kita masuk ke menu yang berikutnya, standar kompetensi. Standar kompetensi ini, Ibu carilah yang namanya silabus. Cari silabus dulu. Tidak silabus. Bentar. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita cari dulu silabus. Jadi harus disiapkan dulu Bapak Ibu ya silabusnya. Nah ini silabus semester 1 aja sisipkan aja yang bisa kita jadikan bahan. Di sini Bapak Ibu, ini pengetahuan standar kompetensi. Kita balik ke e-learning, cepat saja. Nah kita masuk ke menu ke standar kompetensi, kita klik ini pengetahuan Bapak Ibu, KI ya. Ini KI, klik gambar pensil, kita klik, kemudian kita kopikan yang di sini Bapak Ibu, KI yang ketiganya. Nah, ini kan satu semester satu kali saja Bapak Ibu, satu KI 3. Ctrl C atau klik kanan copy bisa, copy, kemudian pastekan sini Bapak Ibu, klik kanan paste atau Ctrl V. Kemudian simpan dengan gambar disket sini. Nah, udah. Kemudian urut di sini kita isi KD. Klik angka 1, jangan dibuat 3.1 sini Bapak Ibu, karena dia otomatis pengetahuan 3.1. Nah, nanti akan otomatis seperti itu. Jadi angka 1-nya saja. Kemudian kita copy yang di sini Bapak Ibu, KD 3.1 sini. Nah, kita copy, kita paste, simpan. Nah, ini jadi 3.1. Kemudian 3.2 kita isi juga. 3.2 kita isi juga. Di sini kita ambil. Kalau fikih ini ada 4 KD untuk semester ini, semester. Kemudian tambah 3.3 semester ganjil ya. 3.3 copy juga, simpan. Kemudian ada 3.4. Nah, simpan. Klik simpan. Jadi 31, 3.2, 3.3, 3.4. Kemudian di keterampilan kita klik ini keterampilan. Kita kopikan juga Bapak Ibu yang KI yang keterampilan yang di atas. Nih, nomor 4. Pastikan di sini, simpan. Nah, kemudian di 4.1 kita isikan. 4.1. Pastikan, simpan. 4.2. Pastikan, simpan. 4.3 pastikan, kopikan juga, pastikan, simpan. 4.4 lagi, 4.4 pastikan juga. Ingat Bapak Ibu, tidak dikopikan angkanya ya, jadi langsung isinya saja. Ya, ini sudah selesai. Nanti kita masuk ke KKM. Nah, ini KD1, KD2, KD3, KD4, KKM-nya per KD Bapak Ibu. Jadi nanti totalnya rata-rata total 4 KD dibagi 4 baru nanti dapatlah KKM mata pelajaran. Kita masuk, kita lihat di sini menyembelih binatang, kurban, jual beli, riba. Di sini kompleksitas tingkat kesulitan sedang. Nanti Bapak Ibu akan menemukan angkanya. Sesuai dengan bahan Bapak Ibu ya.
Nah, daya dukung ini adalah internet Bapak Ibu, internet, buku. Nah, sudah 81 saja mata pelajarannya. Ini tidak perlu disimpan karena dia akan tersimpan secara otomatis. Juga bisa dicetak PDF. Bapak Ibu cetak, oh ya maaf, ini masih cetak Excel yang jalannya. Ini cetak Excel, tinggal dibuka saja di sini. Open. Kalau di open boleh diteskan saja. Nah ini yang tadi yang Bapak Ibu yang kita entry tadi, otomatis dia di bawah kecil dari 81 dia akan di ini interval agak sedikit kesalahan penulisan, jadi bukan kecil dari 81 kecil dari 81 betul di ini 81 sampai 87 soal penulisan saja masalah. Kita masuk ke rencana pembelajaran. Di setiap Bapak Ibu masuk harus ada rencana pembelajaran. Kita ulang, klik buat rencana. Ini anggap tanggalnya hari Selasa depan itu tanggal 30 Juli, kita geser ke Agustus tanggal 2 ya. Kemudian pilih jam ke berapa. Nah, nanti ini akan muncul Bapak Ibu di laporan. Nah, pertemuan kedua. Teori sembelih hewan. Tata cara penyembelihan hewan menurut agama Islam. Oke, lanjut. Di sini KI-nya kita KI 3, otomatis dia muncul Bapak Ibu yang Bapak Ibu tadi entry ya. Nah, kalau Bapak Ibu ketik keterampilan dia juga muncul tadi yang Bapak Ibu entry kan. Jadi setiap kali masuk itu kita mesti milih apakah kita masuk tentang keterampilan atau tentang pengetahuan. Kita anggap dulu pengetahuan, menyembelih hewan, kemudian tujuan pembelajaran. Ini bisa dikopikan sebenarnya di silabus. Kan tujuan pembelajaran kita ada Bapak Ibu. Tujuan sama tujuan itu sama persis seperti indikator ya kan. Jadi kalau indikatornya siswa menjelaskan pengertian penyembelihan binatang, maka nanti tujuannya adalah siswa dapat kita kopikan saja, siswa dapat menjelaskan tujuan penyembelihan binatang dan cara penyembelihan binatang. Nah, ini diisi metode dan buku. Ini sumber, kemudian ini kegiatan pembelajaran, pembukaan, ini pembahasan, diuraikan pembahasan boleh apa aja itu, pembahasan materi, pembagian kelompok sebagai kalau bisa diskusi. Tapi kalau tidak sedang diskusi ya berarti ceramah, itu berarti pembahasan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran seperti apa, diuraikan di sini Bapak Ibu di pembahasan. Kemudian baru ada penutup. Penilaian ini Bapak Ibu bisa tulis penilaian, misalnya penilaian tertulis gitu. Kalian coba UH itu kan tertulis. Klik simpan. Maka Bapak Ibu sudah punya satu RPP. Nah, satu RPP di sini. RPP 3.1 kayak pengetahuan mulai 3.1. Ini bisa Bapak Ibu cetak. Cetaknya cetak Excel bisa atau cetak RPP format PDF yang warna kuning. Klik. Tadi muncul yang Bapak Ibu buka. Nah, ini bisa dicetak. Inilah RPP Bapak Ibu masuk pada tanggal tersebut. Di tanggalnya langsung otomatis muncul 28 Juli dan seterusnya. Kita matikan, kita silang dulu. Nah, kemudian hapus sini edit kalau ada kesalahan.
bahan ajar. Nah, bahan ajar misalnya kita bagikan bahan ajar tentang fikih gitu. Itu mata pelajaran Bapak Ibu. Bisa berupa PDF, Word, PowerPoint dan sebagainya. Atau link artikel bisa juga, atau video juga bisa. Kalau misalnya ini kita klik bagikan bahan ajar, upload dari komputer, pilih bahan ajar, Word boleh, PDF boleh, Excel boleh, PowerPoint boleh, atau video atau link artikel. Kalau Bapak Ibu dalam memformat video, klik video ini, kemudian terus muter akan mengarahkan yang mana dia video yang mau Bapak Ibu kirim. Ini tidak membebani HP lagi gitu. Membebani, yang dibebani sekarang adalah penyimpanan kita yang virtual itu, yang di internet. Tidak pula di e-learning. Jadi kita sudah dibiayai oleh Kemenak untuk punya media penyimpanan. Nanti lebih lanjut kita bahas media penyimpanan online. Kita contohkan format bahan ajarnya adalah, misal katakanlah dia bahan ajarnya misalnya PDF gitu ya. Cus bahan ajar. Ini saya mau masukkan buku fikih misalnya. Buku fikih kelas 9. Kan saja buku cetak kelas 9. Nah, keterangan silakan Anda download. Nah, itu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya kelas lain, di sini nanti akan muncul kotak 91, 92, 93 dan seterusnya. Bahan ajar Anda bagikan apakah langsung disertai siswa. Kalau ini biru, ini langsung. Kalau ini dimatikan, maka ini jadi nanti belum di-share. Simpan bahan ajar. 100% sudah, berarti sudah disertai. Tutup, silang. Mana dia? Dari proses. Oh, ini dia. Kita bosan, kita contoh yang lain, link misalnya artikel. Misal Bapak Ibu cari artikel, cari artikel. Kemudian linknya ini jadi artikel ini mau dibaca mahasiswa misalnya, maka kopikan aja link ini, Ctrl C, klik sekali, kemudian Ctrl C, kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini kalau artikel ya Bapak Ibu ya, masukkan aja tata cara penyembelihan. Nah, silakan Anda baca. Oke, simpan mana aja. Nah, ini ada dua. Ini tadi yang pertama, ini yang pertama tadi buku dibagi untuk siswa, siswa bisa download. Kemudian ini yang link, ini yang URL. Tinggal buka mahasiswa nanti Bapak Ibu. Tampilan juga seperti ini nanti. Tinggal buka. Kalau yang PDF nanti siswa bisa buka atau download. Nah, begitu. Kita lanjut ke siswa tergabung. Di sini belum ada siswa, kita klik undang siswa. Udah setelah ini kemudian ini gabungan semua. Kita tampilkan dulu di sini Bapak Ibu. Tampilkan dulu all 50 siswa kan? Lebih dari 50 siswa satu kelas. Ada 32 siswa. Kalau kita klik satu-satu bisa Bapak Ibu. Klik satu bisa. Tapi untuk lebih cepat klik gabungan semuanya. Klik gabungan semua. Nah, oke, berhasil. Nah, sini semuanya tergabung, berarti tutup. Nah, kita refresh. Nah, di sini udah muncul nih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu siswanya lagi online, Bapak Ibu akan melihat di sini statusnya berubah jadi biru. Di sini tulisannya berubah jadi online kalau siswanya lagi aktif. Nah, tanggal jam berapa terakhir aktif siswa nanti juga terlihat di sini. Baik, absensi kelas. Ini abaikan, kita back aja. Ini bisa Bapak Ibu, tapi agak lama. Jurnal guru. Jurnal guru digunakan untuk apabila ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi, apakah dia positif atau negatif. Klik saja. Waktu kejadian kita contohkan tanggal 2 Agustus. Kita contohkan tanggal Agustus tanggal 2. Itu misalnya katakanlah nama anak
Kemudian kejadiannya siswa aktif bertanya. Nah, ini kan kalau nggak kita catat, kita bisa lupa, Ibu. Ini positif, kita percaya diri, kemudian positif. Tindak lanjut, siswa dapat tambahan bonus nilai. Nah, simpan kejadian. Kalau muncul kejadian satu, kalau ada kejadian lagi negatif, klik saja tambah kejadian gitu. Seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa jadi mempertimbangkan nilai siswa. Yang terakhir, yang kemudian yang terakhir ya. Ini CBT, Computer Based Test, CBT. CBT kita gunakan untuk ujian Bapak Ibu, ujian 91. Kelas-kelasnya juga nanti tinggal adopsi nilai saja, adopsi soal saja. Buat ujian CBT, atur dulu ujiannya, penilaian harian, kemudian KD-nya pilih, kemudian nama ujiannya UH1 atau ujian blok gitu, ujian blok 1 atau ujian KD1 UH1 tentang penyembelih, atau UH1 saja nggak apa-apa, ganjil ya. Waktu 120 menit atau 60 menit tinggal dirubah. Tanggal ujian Bapak Ibu yang atur, katakanlah Agustus tanggal 23 dikasih sampai tanggal 28, tanggal berapa ya, tanggal 25, 26 lah, 28, 23 bulan 8 kita buka, jamnya kita yang buka jam 7 pagi misalnya, 26 bulan 8 jam 11 malam misalnya. 23. Nah, Anda dapat mengatur jenis acak atau tidak. Kalau acak dihijaukan, kalau tidak acak dimatikan. Aktifkan kegiatan, ini aktifkan ujian, ini langsung aktif otomatis pada tanggal tersebut. Kalau di off kan nanti mengaktifkannya manual. Kita langsung aktifkan saja. Kemudian buat soal ini Bapak Ibu bisa copy soal, misalnya contoh soal ya, contoh soal fikih penyembelihan binatang. Nah, ini kita lihat saja, kita contoh saja, kita kopikan saja Bapak Ibu. Ini kita kopikan soalnya, coba Bapak Ibu nanti akan menjadi bank soal otomatis. Ini soal pertama, boleh pilih yang ganda, salah benar menjodohkan. Ini 3, otomatis komputer yang koreksi. Short answer sebenarnya komputer bisa koreksi, tapi pastikan short answer itu adalah jawaban pendek yang jawabannya jawaban tunggal. Kalau jawabannya lebih dari satu, atau jawabannya kemungkinan siswa menulis beda bahasanya atau cara penulisan, sebaiknya jangan gunakan. Saya juga manual Bapak Ibu. Kemudian yang bisa kita pastikan komputer yang periksa otomatis di sini, yang 3 ini. Pilihan ganda, salah benar atau menjodohkan. Kita pilih pilihan ganda dulu. Kita klik soalnya. Soal di sini menyebutkan ini juga bisa diganti. Akar juga tersedia sini untuk soal matematika. Nah, ini soal matematika bagi Bapak Ibu yang ngajar matematika, atau dalam bentuk gambar. Gambarnya mau dimasukkan ke sini. Itu tinggal klik sini ya, link saja. Kalau mau dalam bentuk gambar, browse, cari, upload dulu. Misalnya mau pilih gambar, choose file ya. Gambar ini misalnya mau dimasukkan. Nah, send to server. Nah, sini oke kan aja Bapak Ibu. Oke kan. Otomatis nanti ada gambar muncul di soal. Jadi saya hapus saja. Saya tidak menggunakan itu. Di bawahnya opsi A. Itu Bapak Ibu yang nanti yang apa itu ya? Yang ini matematika atau bidang studi lain yang membutuhkan soal dalam bentuk gambar, boleh nanya langsung, boleh. Atau nanya di WA boleh. Ini kita kopikan opsi A, opsi A kita kopikan, opsi B kita kopikan, opsi C kita kopikan,
si D kita kopikan. Kita jawab dulu, menyebut nama Allah, menghalalkan gitu. Jawabannya adalah yang C. Maka kunci kita kasih C. Bobot nilai berapa? Bobot nilai tergantung soal yang Bapak Ibu buat. Kalau soalnya ada 50, berarti buat nilainya 50, 10, 10. 20 ya. Kalau 2 ya, kalau soalnya 50 berarti 2 bobot soalnya. Karena kedua kali 50 kan 100. Kalau soalnya sekarang ada 10, berarti 10 bobot nilai. Kalau Bapak Ibu mau tambah soal, klik tambah soal. Tambah soal kedua. Atau kalau Bapak Ibu mau tarik dari bank soal madrasah, klik aja tarik dari bank soal. Di sini udah ada soal sebelumnya yang pernah dibuat oleh guru lain. Ini tampilkan all. Nah, ini yang pernah dibuat oleh guru lain. Kita tinggal klik soalnya Bapak Ibu, ambil soal. Nah, kalau misalnya dari yang ini, ambil soal. Misal soal yang pertama, kita ambil. Kita klik ini. Apakah Anda yakin? Oke kan. Tanyakan soal berhasil, laku silahkan, oke kan. Soal mana lagi misalnya, soal yang ini, klik, apakah Anda yakin, oke kan. Soal ini berhasil, oke. Kemudian setelah di selesai soal, klik selesai soal di sini, simpan. Nah, begitu juga kita kembali ke soal yang tadi. Ini akan sudah tersimpan Bapak Ibu, simpan dan tutup. Nah, jadi 3 soal. Padahal baru kita tadi buat 2 soal. Kita klik edit. Kita lihat buat soal. Nah, ini jadi soal nomor 1, soal nomor 4, soal nomor 8. Nah, tadi kan kita yang tarik soalnya Bapak Ibu. Ini bisa dirubah jadi soal nomor 2. Ini rubah jadi nomor 3. Nah, gitu. Ini simpan dan tutup. Oke. Nah, kita edit lagi. Apa gunanya import soal? Import soal adalah apabila Bapak Ibu mau mengupload soal secara banyak. Klik import. Sebelum choose ini, download template dulu. Download, kemudian baru nanti isikan soal sesuai template ini. Itu kalau mau import soal, masukkan soal sini A, B, C, D, E, baru opsi. Kalau mau import, kalau Bapak Ibu mau import soal, kemudian itu abaikan saja dulu. Ini masuk ke soal yang 3 tadi, kita simpan di situ. Oke kan. Nah, Bapak Ibu sudah punya ujian dilaksanakan tanggal 23 Agustus 27, dibuka berakhir tanggal 26 Agustus 23 malam, jam 11 malam. Soalnya ada 60 menit, 3 soal. Ini token kalau Bapak Ibu mau rilis ke siswa. Tapi kalau dia Bapak Ibu udah aktifkan tadi otomatis, maka siswa bisa mengerjakan otomatis. Penilaian pengetahuan, ini diklik. Ini Bapak Ibu bisa PH tertulisnya sudah ada 1. Jadi otomatis nanti siswa akan melihat, kita akan melihat hasilnya di sini. Tapi kalau misal Bapak Ibu melihat hasil di sini, nanti di yang hijau ini pun bisa. Nanti muncullah siswa yang sudah mengerjakan, tanggal selesainya jam berapa, tanggal berapa, benarnya berapa, salah berapa, nilainya berapa. Aksi ujiannya ada 2 nanti, apakah kita setujui atau kita mau kembalikan lagi. Kita batalkan. Kalau kita batalkan berarti siswa itu mengulang lagi. Tapi kalau sisa kita setujui berarti dia masuk ke nilai. Kemudian penilaian pengetahuan akan masuk di sini juga soal nilai yang tadi. Ini kita bisa edit. CBT UHFIQ1 kalau mau edit. Kalau hasil nanti klik hasil. Di sini nanti muncul nilainya Bapak Ibu. Nilainya. Apakah di statusnya selesai atau tidak tergantung kepada KD yang Bapak Ibu KKM yang Bapak Ibu isikan tadi. Berapa KKM tadi? Di sini 78 untuk KD 1. Jadi otomatis nanti pas di sini Bapak Ibu, pas di pengetahuan nanti akan ada hasil KD. Kalau keterampilan Bapak Ibu mau ngasih tugas keterampilan, di sini Bapak Ibu kasih nanti buat penilaian keterampilan, klik skema boleh, portofolio boleh, penilaiannya atau katakanlah portofolio ya, penilaiannya adalah misalnya praktik clipping misal. Nah, ini menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban misalnya. Ini KD kita tadi Bapak Ibu yang kita input tadi. Tanggal mulainya boleh tanggal 28 atau tanggal 2 lah ya. Sesuaikan dengan jam mengajarnya. Jamnya boleh kita mulai jam 7 pagi.
batas pengerjaannya kita batasi juga Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya siswa bisa mengerjakan. Setengah 9. Jam berapa? Jam 9 pagi. Keterangan penilaian praktek 1 misalnya. Jika tugas harus di-upload learning, siswa atur pengaturan ini. Silakan atur pengaturan ini tugas upload. Kalau tugas upload kita klik sini Bapak Ibu. Jadi siswa bisa upload tugasnya nanti. Klik simpan. Nah, nilainya nanti akan muncul di sini. Ini belum dikerjakan, masih kosong. Kalau dikerjakan nanti siswa masuk. Penilaian akhir semester masih kosong. Ini nanti akan muncul nilai pas atau kita inputkan, nilai akhirnya muncul. Rekap nilai rapor nanti juga akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini masih D. Monitoring aktivitas siswa nanti akan muncul di sini. Oke, masih belum ada siswa. Kalender kelas ini praktek clipping kita tentukan tadi dia akan muncul di sini. Oh, ini tanggal 28. Tampilan ya tanggal 28. Kita edit aja dulu. 7 bulan 8 kan? Ya sudah. Ya. Kalender kelas. Pertemuan 2 ini tanggal 2. Ini pengaturan. Ini pengaturan kelas yang kita atur. Hapus kelas. Sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal nanti kembali ke ini. Kembali ke halaman paling depan saja. Kalau Ibu melihat yang lain, kita logout, nanti siswa akan masuk di e-learning yang sama. Sini linknya sama, tapi e-learningnya siswa. Kalau sekarang kan ini learning guru. Ibu masuk, Bapak Ibu tiba-tiba mau cek siswa siapa yang udah ngerjakan, Bapak tinggal pilih kelasnya, Ibu tinggal pilih kelasnya. Saya ulang, Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya nanti, kemudian cek siapa yang sudah ngisi gitu di CBT tadi. Nah, siapa yang udah ngisi nanti muncul di sini hasil. Lihat siapa yang udah ngisi nanti gitu. Baik, itu saja yang untuk guru. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu hubungi operator atau hubungi saya di labor, atau misalnya tulis di kolom komentar kalau dari sekolah lain yang menyaksikan video ini. Nanti untuk siswa akan kita buatkan tutorialnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.